Selamat datang di channel Literatus. Inilah 5 kasus besar yang beraroma rekayasa polisi. Kontras mencatat, sepanjang tahun 2019 hingga 2022, ada 27 korban dugaan rekayasa kasus oleh polisi, yang tersebar di 15 provinsi. Sebanyak 7 peristiwa rekayasa kasus, dilakukan oleh anggota Polsek, 14 peristiwa dilakukan oleh anggota Polres, dan 6 peristiwa dilakukan oleh anggota Polda. Fakta maraknya rekayasa kasus oleh polisi, sangatlah miris. Bagaimana jadinya hukum, kalau aparat penegak hukumnya, gemar merekayasa kasus? Pada praktik rekayasa kasus, polisi biasanya menjadikan seseorang atau beberapa orang sebagai pelaku dari tindakan kejahatan tertentu. Korban rekayasa kasus polisi biasanya mendapati 2 resiko. Pertama, dapat dibuktikan bersalah, karena alat bukti dari polisi memadai. Kedua, dapat dibebaskan, karena bukti tidak memadai, dan kemudian dinyatakan korban salah tangkap. Lucukan polisi kita. Inilah 5 kasus besar yang beraroma rekayasa polisi. Pertama, Sengkon dan Karta. Rekayasa kasus cukup fenomenal, terjadi pada 1970-an, yang menimpa 2 petani dari Bojongsari, Bekasi, Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta divonis 12 tahun dan 7 tahun penjara, setelah disiksa polisi, agar mengaku sebagai pelaku perampokan dan pembunuhan, yang menimpa sepasang suami istri. Setelah beberapa tahun di penjara, mereka bertemu seorang napi bernama Genul, yang lebih dulu dibui karena kasus pencurian. Disitulah, Genul, membuka rahasia bahwa, dia sebenarnya pembunuh pasangan suami istri tersebut. Apa yang terjadi pada Sengkon dan Karta, kemudian menghidupkan sistem peninjauan kembali, atau PK, terhadap putusan pengadilan. Kedua, kasus Antasari Azhar. Pada tahun 2009, publik tanah air dihebohkan dengan kematian Nazarudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Raja Wali Bantaran. Antasari Azhar, yang menjabat sebagai Ketua KPK pada waktu itu, ditetapkan sebagai otak pembunuhan oleh polisi. Antasari kemudian dinyatakan bersalah dan divonis 18 tahun penjara. Pada proses persidangan Antasari, alat bukti, baik berupa keterangan saksi maupun barang bukti, dalam kasus Antasari syarat akan rekayasa. Salah satu alat bukti yang diduga kuat rekayasa ialah SMS gelap terkait ancaman dan perencanaan pembunuhan terhadap Nazarudin oleh Antasari. Isu keterlibatan pejabat, terutama petinggi Polri, dalam kasus Antasari, berhembus kencang. Petinggi Polri yang diduga kuat terlibat adalah Kapolri pada waktu itu, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri. Lebih gawatnya, pejabat RI 1, SB, pada waktu itu juga diduga kuat menjadi otak pembunuhan Nazrudin, sebagaimana kerap diteriakan Antasari. Menduga SB di balik kasus Antasari memang wajar, karena besan SB, Aulia Pohan, ditangkap oleh KPK, yang mana waktu itu di bawah pimpinan Antasari Azhar. Ketiga, kasus kopi sianida. Kasus yang paling menghebohkan tahun 2016 adalah kopi sianida. Kasus ini menceritakan seorang perempuan bernama Mirna Salihin tiba-tiba tewas setelah meneguk minuman es kopi Vietnam yang telah dipesan temannya, Jessica Wongso. Kejadian naas ini terjadi di Cafe Olivier, Grand Indonesia. Singkat cerita, ayah Mirna, Edi Dermawan Salihin, melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang. Kasus kemudian tiba-tiba ditangani Polda Metro Jaya, di bawah pimpinan Krisna Murti. Tidak kalah seru dengan kasus Antasari, kasus kopi sianida, yang menetapkan Jessica sebagai pelaku tunggal, juga benar-benar menyita perhatian publik. Terjadi pro kontra, baik di kalangan akademis, maupun di kalangan masyarakat umum. Bukti-bukti yang ditunjukkan di pengadilan, semuanya berbau rekayasa, karena bukti-bukti utama, seperti sedotan dan celana jeans Jessica, dinyatakan hilang oleh penyidik. Kasus ini benar-benar seru, karena persidangan bukan lagi menjadi arena menguji fakta, tapi arena menguji pendapat para ahli. Persidangan Jessica yang dilakukan 32 kali tersebut, pada akhirnya juga diputus berdasarkan tuntutan JPO, yakni 20 tahun penjara. Dalam kasus ini, pejabat Polri yang paling dicurigai adalah Krisna Murti, sekalu ketua penyidik kopi sianida, sekaligus orang yang menetapkan Jessica sebagai tersangka. Saking kentaranya dugaan rekayasa dalam kasus ini, perusahaan perfilman Amerika, Netflix, kemudian membuat sebuah film dokumenter, berjudul I School, Murder, Kavi and Jessica Wongso.
Keempat, kasus Lukman dan kawan-kawan. Pada tahun 2021, terjadi suatu kasus yang terang-terangan direkayasa oleh polisi. Kasus ini terjadi pada sekelompok anak muda, yaitu Lukman dan kawan-kawannya. Menurut pengakuan mereka, mereka tiba-tiba ditangkap oleh polisi di saat mereka sedang asyik main game online. Polisi yang melakukan penangkapan ialah anggota polisi dari Polsek Tambelang, Kabupaten Bekasi. Diceritakan Lukman, mahasiswa kampus Pelita Bangsa bahwa mereka mendapatkan penyiksaan yang begitu sadis dari polisi dengan tujuan supaya mereka mengakui bahwa mereka pelaku pencurian dan pelaku begal. Keempat orang ini pun kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Cikarang. Dalam proses persidangan, semua bukti dan fakta yang dikantongi polisi, semuanya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Pada akhirnya, keempat anak muda ini dituntut 2 tahun penjara oleh JPU, yang sebenarnya sangat ganjil, karena ancaman hukuman untuk pasal pembegalan, sesuai pasal 365 KUHP, adalah 12 tahun penjara. Keempat anak muda ini, kemudian divonis dengan hukuman penjara 10 bulan dan 9 bulan. Kelima, kasus kematian Brigadir Joshua. Pada tahun 2022, tanah air dihebohkan dengan kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Kasus ini nyata-nyata rekayasa polisi, karena melibatkan puluhan polisi, baik polisi biasa, maupun polisi yang memiliki jabatan-jabatan tinggi di Polri. Kasus ini semacam puncak gunung es, yang membongkar borok busuk dalam tubuh Polri. Setelah Brigadir J mati, Sambo mengajukan laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan, dan Divisi Propam Mabes Polri. Menurut laporan Sambo, dengan dibantu oleh kroni-kroninya yang tidak tahu diri tersebut, Brigadir J melakukan pelecehan terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Makanya ketika kasus kematian Brigadir J ini mencuat ke publik, ramai tagar polisi tembak polisi, ada juga pelecehan oleh ajudan, dan lainnya. Di awal laporan, Sambo mengungkapkan bahwa Bribda Eliezer dan Brigadir J baku tembak dan akhirnya Brigadir J tumbang. Namun, rekayasa busuk Sambo kemudian dibongkar. Setelah jenazah Brigadir J diotopsi ulang, sesuai permintaan keluarga dan kuasa hukum keluarga, Komarudin Simanjuntak dan kawan-kawan. Kapolri akhirnya membuat tim khusus untuk mengusut sampai tuntas kasus ini. Pada akhirnya, semuanya terbongkar bahwa Sambo dan istrinya Putri Chandrawati adalah otak pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sambo yang notabene pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Propam dan berbintang 2, akhirnya dinyatakan bersalah, dan dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh JPU. Hakim kemudian memvonis Sambo dengan hukuman mati. Putri divonis 20 tahun penjara. Lucunya, MA yang sebenarnya busuk juga, memangkas hukuman Sambo dan Putri. Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup, Putri dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Lucu memang negeri ini. Jangan lupa dukung channel ini.